Aku pernah punya segalanya. Rumah megah, bisnis besar, kehidupan yang nyaris sempurna. Tapi semua itu runtuh dalam semalam, bersamaan dengan kepercayaanku pada orang-orang yang dulu kupanggil keluarga. Dan di tengah kehancuran itu, hanya satu orang yang tetap berdiri di sisiku. Seorang pria sederhana, sopirku sendiri. Arga, aku jatuh cinta padanya. Cinta yang membuatku berani melawan dunia dan kehilangan segalanya. Tapi yang tidak pernah kuduga, justru dia yang pergi, tepat saat aku tak lagi punya apa-apa. 3 bulan setelah itu, di saat aku mulai belajar ikhlas, sebuah ketukan di pintu rumahku mengubah segalanya. Polisi datang mengambil suamiku. Semua kepemilikanku habis karena ulah suami baruku. Dengarkan cerita ini sampai habis hanya di channel Drama Kemarin Sore. Hari itu langit tampak cerah. Aku berdiri di halaman pengadilan dengan jantung berdegup kencang. Setelah berminggu-minggu, akhirnya sidang putusan akan dibacakan. Ruangan sidang penuh sesak. Wajah-wajah yang dulu mencibir kini kembali hadir, mungkin hanya untuk memastikan apakah gosip mereka benar atau salah. Hakim membaca dengan suara lantang. Berdasarkan bukti-bukti baru, saksi-saksi tambahan, serta hasil investigasi rekening yang sebenarnya, terdakwa Arga dinyatakan tidak bersalah. Tuduhan sebelumnya gugur. Terdakwa dibebaskan. Deh! Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku langsung jatuh deras. Arga menunduk, kedua bahunya bergetar, ruangan riuh. Ada yang tercengang, ada pula yang tak percaya. Tapi aku tidak peduli. Satu-satunya yang kulihat hanyalah Arga yang kini bebas berdiri. Ketika ia keluar dari ruang sidang, aku sudah menunggunya di depan pintu. Tanpa peduli tatapan orang, aku langsung berlari ke arahnya. Arga menyambutku, dan untuk pertama kalinya kami berpelukan erat di hadapan dunia. Aku berbisik dengan suara bergetar, "Aku tidak salah percaya padamu." Arga menjawab lirih, penuh haru, "Dan aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu, Bu Sahara." Pelukan itu bukan sekadar pelukan. Itu adalah jawaban dari doa-doa panjang, dari air mata, dari malam-malam penuh ketakutan. Hari-hari setelah itu tidak langsung menjadi mudah. Nama kami masih jadi bahan perbincangan. Ada yang kagum, ada yang sinis. Tapi aku tidak lagi peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa bebas. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena aku berani memilih hatiku sendiri. Suatu sore, aku dan Arga duduk di taman rumah. Bunga-bunga yang dulu hampir mati kini kembali mekar, seolah ikut merayakan kemenangan kecil kami. Arga menatapku sambil tersenyum. "Bu, kalau saja waktu bisa diulang, saya akan memilih jalan yang sama. Karena di jalan inilah saya menemukan orang yang paling berharga." Aku menggenggam tangannya. "Arga, jangan panggil aku Bu lagi. Aku ingin kau memanggilku dengan namaku. Sahara." Arga terdiam, lalu tersenyum hangat. "Baiklah." Sahara, hatiku bergetar. Nama itu, yang dulu hanya sekadar identitas, kini terasa seperti awal dari sebuah kehidupan baru. Malamnya, aku duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Aku berbicara dalam hati pada suamiku yang telah tiada. Terima kasih karena pernah menjadi bagian hidupku. Kini aku belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, tapi pintu untuk menemukan diriku sendiri. Dan hari ini, aku memilih untuk melangkah lagi. Aku menutup mata, menghirup udara malam dengan dada lapang. Pelajaran yang kupetik dari perjalanan ini sederhana namun berharga. Cinta sejati bukan soal harta. Bukan soal status, bukan pula soal apa kata orang. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk percaya, bahkan ketika seluruh dunia berkata kau bodoh. Dan aku, Sahara, seorang janda yang jatuh miskin, yang dicibir, yang diremehkan, hari ini berdiri tegak. Nah, karena aku tahu, aku tidak pernah salah memilih untuk percaya. Aku tidak tidur semalaman. Di dalam kamar, aku menuliskan rencana di selembar kertas kusam. Nama-nama orang yang terlibat di perusahaan lama Arga, tanggal-tanggal transaksi yang mencurigakan, serta potongan ingatan dari pembicaraan samar dengan Pak Bram tempo hari. Jika aku sudah memilih untuk percaya, gumamku lirih, maka aku harus berjuang sampai akhir. Tidak boleh setengah-setengah. Pagi itu aku menemui kembali Pak Bram. Aku menatapnya dengan wajah penuh tekad. "Pak, saya tidak butuh semua kebenaran sekaligus. Tapi berilah saya satu petunjuk. Satu saja, Arga tidak mungkin bersalah." Saya tahu itu, Pak Bram menunduk lama sekali.
Lalu ia menghela napas berat. Sahar, kau benar. Arga bukan pelaku utama. Tapi orang yang sebenarnya bersalah punya kekuatan besar. Jika kau membongkar ini, nyawamu bisa terancam. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Tapi aku menjawab mantap. Lebih baik aku mati memperjuangkan kebenaran daripada hidup dalam penyesalan. Pak Bram terdiam, lalu memberikan secarik kertas kecil. Tolong jangan bilang dari siapa kau dapat ini. Itu nomor rekening yang sebenarnya jadi pusat masalah. Bukan milik Arga. Tanganku bergetar saat menerima kertas itu. Hatiku berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, aku memegang sesuatu yang bisa menjadi cahaya di tengah gelap. Sore harinya, aku ke bank bersama pengacara. Setelah proses panjang, kami menemukan fakta mengejutkan. Rekening itu atas nama seorang direktur lama perusahaan, yang kebetulan masih bebas berkeliaran. Jumlah dana yang keluar masuk jauh lebih besar daripada rekening Arga. Pengacara menatapku dengan mata membelalak. Pun kalau ini bisa kita perkuat, kasus Arga bisa berubah total. Aku hampir terisak di tempat. Rasanya seperti melihat setitik cahaya setelah lama tersesat dalam kegelapan. Malam itu aku menulis surat untuk Arga, karena tidak bisa menemuinya langsung. Arga, hari ini aku menemukan sesuatu. Mungkin kecil, tapi cukup untuk membuatku yakin lagi. Aku janji, aku tidak akan berhenti sampai semua orang tahu siapa sebenarnya pelaku itu. Aku percaya padamu, dan kali ini aku juga percaya pada diriku sendiri. Aku menutup surat itu dengan ciuman singkat di atas kertas, lalu menitipkannya lewat pengacara. Ketika malam semakin larut, aku duduk di taman rumah. Angin dingin berhembus, bunga-bunga kecil menunduk di tiup angin. Aku merapatkan jaket, lalu memeluk tubuhku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum tipis. Arga, mungkin jalannya masih panjang. Tapi aku tahu, akhirnya aku tidak berjalan sendirian. Pagi itu aku datang ke pengadilan dengan tangan gemetar. Pengacara di sampingku berbisik, "Bu, kita harus hati-hati. Lawan kita punya kuasa, punya uang, dan bisa memutar balik keadaan kapan saja. Jangan mudah gentar." Aku mengangguk menegakkan kepala. Di dalam diriku ada dua perasaan yang bertarung, takut dan berani. Tapi aku tahu, yang harus menang adalah keberanian. Sidang dimulai. Jaksa dengan lantang membacakan bukti-bukti terhadap Arga, tanda tangan, rekening, saksi palsu. Ruangan seolah penuh dengan tuduhan yang menusuk telingaku. Saat pengacara kami mendapat giliran bicara, ia membuka bukti baru, rekaman transaksi dari rekening misterius yang diberikan Pak Bram. Ruangan mendadak hening. Rekening ini bukan milik terdakwa, melainkan milik seorang direktur lama. Jumlah aliran dana yang masuk dan keluar jauh lebih besar dari tuduhan pada terdakwa. Dengan kata lain, kemungkinan besar terdakwa hanyalah kambing hitam. Geger. Suara riuh memenuhi ruang sidang. Di bangku tahanan, Arga menoleh padaku. Tatapan matanya berkaca-kaca, seolah berkata tanpa suara. "Terima kasih, namun pertarungan belum selesai." Pihak lawan segera mengajukan bantahan. "Itu bukti palsu. Jangan percaya pada wanita itu. Dia hanya janda buta cinta yang rela mengorbankan segalanya demi sopirnya." Teriakan itu membuat dadaku perih. Aku ingin membalas, tapi ku pejamkan mata, menarik napas panjang. Aku tahu, jika aku terpancing, aku kalah. Hakim menunda sidang. Kata-kata lawan terus terngiang di telingaku. Janda buta cinta. Aku menunduk, air mata jatuh, tapi kemudian aku mengingat janji yang kutulis dalam surat untuk Arga. Aku percaya padamu, dan aku percaya pada diriku sendiri. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Tidak, aku tidak boleh goyah. Beberapa hari kemudian, aku menerima ancaman samar. Surat tanpa nama, berisi peringatan agar berhenti mencari kebenaran. Aku menggenggam surat itu dengan tangan bergetar, lalu meremasnya kuat-kuat. Tidak, aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Sidang terakhir pun tiba. Semua bukti dan saksi dipaparkan. Pengacara kami dengan tenang menunjukkan kronologi, memperlihatkan bahwa tanda tangan Arga bisa saja dipalsukan oleh orang dalam. Dan rekening misterius itulah pusat kasus sebenarnya. Hakim mengetuk palu. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih dalam terhadap pihak ketiga yang disebutkan. Dengan demikian, status terdakwa Arga akan ditangguhkan sementara. Dek, hatiku melompat. Arga, akhirnya ada jalan terbuka. Ketika ia dibawa keluar dari ruang sidang, mata kami bertemu lagi. Ia tidak bisa mendekat, tapi dari jauh, ia mengangkat tangannya seolah ingin menggenggamku. Aku pun merespons dengan mengangkat tanganku, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati aku berbisik, Arga,
Kita hampir sampai. Tinggal sedikit lagi. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tapi hati yang jauh lebih ringan. Aku menyalakan lilin kecil di meja, lalu berdoa dengan suara pelan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menunjukkan jalan. Aku tahu ini belum selesai, tapi setidaknya aku tidak salah memilih untuk percaya. Aku tersenyum dalam keheningan malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa tulus. Hari itu, aku kembali dipanggil ke kantor polisi. Pengacara yang menemaniku terlihat gelisah. Bu Sahara, ada bukti baru. Saya tidak yakin ini kabar baik. Di ruang pemeriksaan, seorang penyidik menunjukkan setumpuk dokumen. Ini tanda tangan Arga. Bukti transaksi penipuan yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Semuanya tertulis jelas di sini. Aku menatap dokumen itu dengan tangan bergetar. Tulisan tangan yang kukenal. Tanda tangan yang kulihat berkali-kali saat Arga menandatangani bond sederhana di rumah. Tidak, ini pasti salah. Pasti ada yang memalsukan. Suaraku pecah, bergetar di udara. Penyidik menghela napas. Bu Sahara, saya mengerti Anda ingin membela. Tapi bukti ini terlalu kuat. Kami bahkan menemukan rekening atas nama Arga dengan aliran dana mencurigakan. Aku terdiam. Rasanya seperti dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya. Malamnya, aku duduk di kamar sendirian. Aku menatap foto Arga yang tersimpan di ponselku. Potret candid saat dia sedang merapikan bunga di taman. Wajah itu begitu tulus, tapi kini aku dihantui pertanyaan. Apakah semua itu hanya topeng? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apa aku benar-benar salah menaruh percaya lagi? Keesokan harinya, aku datang menjenguk Arga. Kami duduk berseberangan, dipisahkan oleh meja kayu. Aku menatapnya dengan mata basah. Arga, mereka menunjukkan bukti tanda tanganmu. Rekening atas namamu. Katakan padaku, apakah semua ini benar? Arga menatapku lama, begitu lama, sampai aku hampir menyerah menunggu. Lalu perlahan ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, Bu, aku tidak bisa menjawab ya atau tidak. Yang bisa kukatakan hanya satu, jangan berhenti percaya. Hatiku semakin hancur. Bagaimana aku bisa percaya, Arga? Semua bukti menujumu, semua orang menertawakanku. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika ternyata aku juga kehilangan kebenaran, apa yang tersisa untukku? Arga menggenggam tanganku erat, matanya memohon. Saya tahu ini berat, tapi kadang kebenaran hanya bisa terlihat saat kita melewati kegelapan paling dalam. Aku ingin marah, ingin melepaskan genggamannya. Tapi aku tak mampu. Tanganku justru semakin erat menggenggam, seolah takut jika aku melepaskan, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Malam itu aku pulang dengan langkah lunglai. Di beranda rumah, aku duduk menatap langit malam. Aku sadar kini aku dihadapkan pada dua jalan. Meninggalkan Arga. Menyelamatkan sisa nama baikku. Berhenti dipandang bodoh oleh semua orang. Tetap percaya. Berjuang meski semua bukti menentangku, mempertaruhkan segalanya sekali lagi. Aku menutup mata, air mataku jatuh deras. Apa yang harus kulakukan? Jika aku salah memilih, mungkin kali ini aku tidak akan punya kesempatan kedua lagi. Hari itu, pengacaraku kembali menemuiku dengan wajah muram. Bu Sahara, saya harus bicara jujur. Semua saksi, semua dokumen, dan semua aliran dana, semuanya mengarah ke Arga. Jika ibu terus membela, nama ibu bisa tercatat sebagai orang yang ikut menutupi kejahatannya. Ibu bisa terseret. Tolong pikirkan baik-baik. Aku hanya menunduk, menatap lantai yang terasa semakin berat menopang langkahku. Kalau begitu, apa artinya perjuangan saya selama ini sia-sia? Tanyaku lirih. Pengacara itu menghela napas panjang. Bukan sia-sia, Bu, hanya saja mungkin ibu salah menaruh percaya. Malamnya, aku menerima kunjungan tanteku. Satu-satunya keluarga yang masih sering datang sejak aku jatuh miskin. Dia menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. Sahara, dengarkan aku. Kau sudah kehilangan harta, harga diri, dan semua kenyamanan yang dulu kau punya. Jangan sampai kau juga kehilangan masa depanmu karena seorang sopir. Tinggalkan dia. Demi dirimu sendiri. Aku tidak menjawab. Hanya air mataku yang mengalir pelan. Kalimat itu menusuk hati, karena aku tahu dia tulus ingin melindungiku. Tapi, apa benar meninggalkan Arga berarti aku melindungi diriku? Atau justru mengkhianati hatiku sendiri? Hari berikutnya, aku memberanikan diri bertemu Arga sekali lagi. Ruangan itu dingin, kursi besi berderet ketika aku duduk. Aku menatap wajahnya yang tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Arga, suaraku bergetar. Mereka bilang semua bukti mengarah padamu. Mereka memintaku berhenti membela.
Mereka bilang aku akan hancur kalau terus bersamamu. Jadi, katakan padaku, untuk terakhir kalinya, apakah aku harus tetap percaya atau melepaskanmu? Arga terdiam lama, terlalu lama. Aku hampir putus asa sebelum akhirnya ia membuka suara. Bu, kalau saya bisa memilih, saya ingin ibu pergi. Saya tidak mau ibu menderita lebih jauh. Tapi kalau saya jujur, saya ingin ibu tetap di sini. Karena satu-satunya hal yang membuat saya kuat adalah tatapan mata ibu yang percaya pada saya. Hatiku remuk. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata deras mengalir, dan untuk pertama kalinya, Arga menggenggam tanganku dengan sangat erat. Hampir tak ingin dilepaskan. Aku terisak. Tapi bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau ternyata aku membela seorang yang memang bersalah? Arga menatapku, suaranya rendah penuh luka. Kalau begitu, biarkan saya menanggung dosanya. Tapi jangan biarkan cinta ini berakhir dengan penyesalan. Malam itu aku pulang dengan hati yang benar-benar tercabik. Di kamar, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak letih, tapi di balik mata sembab itu ada sesuatu yang berbeda. Tekad. Aku menyadari satu hal. Aku tidak punya pilihan lain. Jalan terakhirku adalah memilih untuk percaya. Sekalipun seluruh dunia menentangku, sekalipun aku mungkin jatuh lebih dalam, aku akan tetap memegang tangan Arga sampai akhir. Karena jika aku melepaskan, aku tahu aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menatap bayanganku di cermin, lalu berbisik dengan suara serak namun mantap. Apapun yang terjadi, aku akan percaya padamu, Arga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di tempat tidur menatap langit-langit kamar. Setiap kali menutup mata, wajah Arga yang duduk di kursi besi kantor polisi terbayang. Bibirnya yang bergetar membentuk kata, "Percayalah padaku," seolah terus menggema di kepalaku. Di antara rasa ragu dan sakit hati, hatiku memilih satu hal. Aku harus percaya. Keesokan paginya, aku menemui pengacara keluarga. Aku menatapnya tegas, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. "Pak, saya ingin tahu semua yang bisa saya ketahui tentang kasus Arga. Tolong bantu saya." Pengacara itu terdiam, lalu menghela napas. "Bu Sahara, saya sarankan ibu berhati-hati. Orang yang Anda bela ini statusnya masih buron beberapa tahun lalu. Jika benar dia terlibat, nama ibu bisa tercoreng semakin dalam." Aku mengetukkan jariku ke meja, menahan amarah. Saya tidak peduli nama saya hancur. Yang saya pedulikan adalah kebenaran. Jika dia bersalah, saya akan terima. Tapi jika tidak, saya tidak bisa membiarkannya sendirian. Siang itu aku mengunjungi kantor polisi lagi. Kali ini meminta izin untuk berbicara langsung dengan Arga. "Hanya 5 menit?" kata petugas. Aku duduk di ruang tamu kecil dengan meja panjang di tengah. Pintu terbuka dan Arga masuk dengan langkah pelan. Wajahnya letih, tapi matanya tetap teduh. "Bu Sahara." Suaranya serak. Aku menahan haru, lalu duduk lebih dekat. "Arga, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah semua ini benar?" Ia menunduk lama, lalu menggeleng. "Tidak, Bu. Saya memang pernah bekerja di perusahaan itu, tapi saya bukan pelaku. Saya hanya jadi kambing hitam. Orang yang sebenarnya bersalah masih bebas di luar sana." Aku menggenggam tangannya erat, meski petugas yang berjaga sedikit menegur. "Kalau begitu, aku akan membantumu. Aku akan cari tahu siapa orang itu." Arga menatapku, matanya berkaca-kaca. "Bu, saya tidak ingin menyeret ibu ke dalam masalah ini. Ibu sudah kehilangan segalanya karena saya. Jangan tambah hancur." Aku menggeleng dengan mantap. "Arga, yang membuatku hancur bukan karena aku kehilangan harta. Yang membuatku hancur adalah ketika aku merasa sendirian. Dan aku tidak mau kau sendirian kali ini." Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tipis muncul di wajahnya meski penuh luka. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Aku membuka album foto lama, melihat wajah suamiku yang sudah tiada. Aku berbisik pelan, seolah berbicara padanya. "Maafkan aku. Aku tahu banyak orang tidak akan setuju dengan pilihanku. Tapi kali ini aku harus mengikuti hatiku. Hatiku memilih percaya pada Arga." Aku menutup album itu, lalu berdiri tegak. Besok aku akan mulai mencari bukti. Aku akan mencari kebenaran, meski itu berarti melawan semua orang yang pernah menertawakanku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dengan perasaan berbeda. Bukan hanya rasa takut, tapi juga tekad. Aku sadar, aku sudah menetapkan tujuan baruku, membuktikan Arga tidak bersalah. Dan demi itu, aku rela melawan siapapun. Sejak aku memutuskan untuk membela Arga, hari-hariku penuh dengan tatapan sinis dan bisikan.
Aku, seorang janda yang sudah jatuh miskin, kini membuang sisa kehormatan hanya demi seorang sopir yang dituduh penipu. Begitu kata orang-orang. Tapi semakin banyak mereka mencibir, semakin kuat hatiku berkata, aku tidak boleh menyerah. Pagi itu aku pergi ke kantor lama tempat Arga dulu bekerja. Gedung itu megah dengan kaca-kaca tinggi yang berkilauan. Tapi saat aku masuk dan memperkenalkan diri, tatapan mereka penuh curiga. Apa urusan Ibu Sahara ke sini? Tanya seorang staf. Aku ingin tahu tentang kasus lama yang menimpa Arga. Tolong tunjukkan arsipnya. Pria itu tertawa kecil. Ah, jadi benar. Ibu membela sopir itu? Saran saya jangan buang waktu. Semua bukti sudah jelas, dia bersalah. Aku menatapnya tajam. Jika memang jelas, kenapa ia masih diperiksa sampai sekarang? Kenapa kasusnya belum tuntas? Pria itu terdiam, wajahnya menegang, lalu buru-buru pergi dengan alasan sibuk. Hatiku makin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sore harinya, aku menemui seorang teman lama suamiku, Pak Bram, yang dulu juga pernah terlibat di perusahaan transportasi itu. Pak Bram, aku hanya ingin tahu kebenaran. Arga bilang dia dijadikan kambing hitam. Apa Bapak tahu sesuatu? Pak Bram menatapku lama, lalu menunduk. Sahara, sebaiknya engkau jangan ikut campur. Percayalah, ini bisa membahayakanmu. Bahaya bagaimana? Tanyaku mendesak. Dia menggeleng, enggan menjawab. Saya tidak bisa banyak bicara. Tapi satu hal yang pasti, Arga bukan orang yang kau pikir. Dia berbeda. Aku pulang dengan hati gelisah. Kata-kata itu menggantung di pikiranku. Arga berbeda? Apa maksudnya? Malam itu aku duduk di beranda rumah. Hujan turun deras, membasahi bunga-bunga yang mulai tumbuh kembali. Aku memegang buku catatan, mencoret-coret nama-nama yang kucurigai terlibat. Aku menutup mata sejenak. Di dalam benakku suara Arga berbisik, percayalah padaku. Aku menggenggam penaku erat. Ya, Arga, aku akan percaya. Sampai kapanpun, aku tidak menyadari air mataku menetes. Di tengah derasnya hujan, aku menunduk dan berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jika memang aku salah, tunjukkan jalannya. Tapi jika Arga benar, tolong beri aku kekuatan untuk membuktikannya. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Seorang tetangga datang ke rumah, wajahnya penuh iba. Bu Sahara, maaf, saya hanya ingin mengingatkan. Sekarang banyak orang bilang, ibu buta karena cinta. Mereka bilang Arga hanya memanfaatkan ibu. Jangan sampai ibu jatuh lebih dalam. Aku hanya tersenyum lemah. Terima kasih atas peringatannya. Tapi kadang, buta karena cinta lebih baik daripada buta karena kebencian. Tetangga itu pergi, meninggalkanku sendiri. Aku menatap ke arah jalan, membayangkan mobil polisi yang membawa Arga pergi tempo hari. Di hatiku hanya ada satu tekad. Aku tidak peduli orang berkata apa. Aku akan terus mencari kebenaran, meski jalannya penuh duri. Tiga bulan berlalu sejak aku benar-benar jatuh. 3 bulan pula aku belajar berdiri kembali, ditemani satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku. Arga. Kami mulai terbiasa hidup sederhana. Aku yang dulu selalu ditemani perhiasan kini, bisa tertawa hanya karena berhasil membuat sayur bening yang rasanya pas. Aku yang dulu dihormati karena kekayaan, kini merasa cukup hanya karena ada seseorang yang mau mendengarkan ceritaku setiap malam di beranda rumah. Hubunganku dengan Arga semakin dekat. Kadang kami duduk di taman sambil menyiram bunga, kadang hanya berpegangan tangan sebentar ketika aku merasa sedih, dan ia membiarkanku bersandar di bahunya. Aku mulai percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di puncak kejayaan, melainkan pada kesederhanaan yang tulus. Aku mulai yakin, mungkin inilah cinta yang sesungguhnya. Namun semua itu berakhir pada suatu sore. Hari itu aku baru saja selesai membereskan dapur ketika ketukan keras terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Aku berjalan ke pintu mengernyit heran. Di luar berdiri 2 pria berseragam polisi. Wajah mereka serius. Selamat sore Ibu Sahara? Tanya salah satunya. Aku mengangguk ragu. Ya, benar. Ada apa? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, polisi itu menunjukkan sebuah berkas. Kami mencari seseorang bernama Arga. Apakah ia bekerja di sini sebagai sopir? Darahku seakan berhenti mengalir. Ya, dia sopir saya. Memangnya ada masalah apa? Polisi itu saling pandang sebentar sebelum menjawab. Ada laporan dugaan keterlibatan Arga dalam kasus penggelapan dana perusahaan transportasi beberapa tahun lalu. Kami mendapat perintah untuk memeriksanya. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Penggelapan dana, Arga?
Seakan tepat waktu, Arga muncul dari belakang, baru saja selesai membersihkan mobil. Ia terhenti ketika melihat polisi berdiri di depan rumah. "Pak, ada apa ini?" Tanyanya tenang. Polisi menjelaskan lagi. Aku menatap Arga, berharap ia akan segera membantah. Namun wajahnya berubah pucat. "Arga, katakan sesuatu," bisikku yang menunduk. Saya bisa jelaskan semuanya, Bu, tapi tidak di sini." Polisi mendekat. "Saudara Arga, kami mohon ikut ke kantor untuk pemeriksaan." Aku panik. Langsung berdiri di antara mereka. "Tidak, pasti ada kesalahpahaman. Arga bukan orang seperti itu." Salah satu polisi menatapku iba. "Maaf, Bu, kami hanya menjalankan tugas. Jika memang dia tidak bersalah, semuanya akan terbukti nanti." Arga menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. "Bu, percayalah pada saya. Saya tidak seperti yang mereka tuduhkan." Aku merasakan dadaku perih. Ingin sekali aku berteriak, menolak semua ini. Tapi polisi tetap membawanya. Aku hanya bisa berdiri di depan rumah, melihat mobil patroli menjauh, membawa Arga pergi. Hujan tiba-tiba turun, membasahi wajahku. Aku tidak tahu apakah ini hanya badai sementara, ataukah ini tanda bahwa kebahagiaan kecilku benar-benar akan direnggut lagi. Sejak polisi membawa Arga sore itu, rumahku kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena aku sendirian, tapi karena aku kehilangan satu-satunya orang yang membuat rumah ini terasa hidup. Esok harinya, gosip mulai berembus. Aku menerima telepon dari seorang kenalan lama. "Sahara, benarkah sopirmu ditangkap polisi? Katanya dia penipu. Hati-hati, jangan-jangan dari awal dia hanya memanfaatkanmu." Aku langsung memutuskan panggilan itu. Tanganku gemetar, wajahku panas. Aku tahu dunia luar tak akan mudah memaafkan. Mereka selalu mencari alasan untuk merendahkanku lagi. Tapi kata-kata itu menusuk, benarkah Arga memanfaatkanku? Siang hari aku memberanikan diri datang ke kantor polisi. Aku ingin memastikan Arga baik-baik saja. Saat aku sampai di sana, aku melihatnya dari jauh. Duduk di kursi besi, kepala tertunduk, kedua tangannya terikat borgol. Dadaku perih melihatnya begitu. Aku ingin berlari menghampirinya, tapi seorang petugas menahanku. "Maaf, Bu, tidak bisa. Saat ini masih dalam pemeriksaan." Aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Saat Arga menoleh, mata kami bertemu. Ada kesedihan dalam tatapannya, tapi juga ada keyakinan. Ia berbisik pelan, bibirnya membentuk kata-kata yang tidak bersuara. "Percayalah padaku." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malamnya, aku kembali ke rumah. Rumah itu terasa lebih kosong daripada biasanya. Aku berjalan ke taman bunga. Bunga-bunga yang sempat kami rawat bersama kini kembali layu karena hujan deras semalam. Aku jongkok, menyentuh tanah basah. "Arga, aku ingin percaya padamu. Tapi mengapa kau tidak pernah menceritakan masa lalumu? Mengapa semuanya selalu datang terlambat?" Angin malam berhembus, seolah ikut menggodaku untuk meragukan. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba menahan gejolak di dada. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Ketika aku keluar membeli kebutuhan di pasar, orang-orang berbisik, "Itu janda kaya yang sopirnya penipu. Katanya mau dinikahi tapi malah ditipu." Kasihannya, aku menunduk pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku terluka. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu. Aku teringat kembali saat Arga berkata, "Selama saya di sini, saya akan berusaha ada untuk ibu." Kini justru aku yang harus memutuskan. Apakah aku akan tetap ada untuknya, atau menyerah karena rasa ragu yang terus menghantui? Aku menatap jendela, melihat cahaya lampu jalan yang redup. Dengan suara bergetar, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang benar, tapi aku tahu aku tidak bisa membiarkannya sendirian menghadapi ini. Hidupku tak pernah kubayangkan bisa berubah secepat ini. Kemarin aku masih duduk di kursi empuk ruang rapat dengan pakaian mewah. Sementara orang-orang mengangguk hormat setiap kali aku bicara. Kini, aku duduk di ruang tamu rumah peninggalan suamiku yang tersisa satu-satunya. Rumah yang tak lama lagi pun bisa ikut lenyap. Aku tidak lagi dihampiri keluarga, sahabat, atau orang-orang yang dulu menyebutku Ibu Sahara yang terhormat, yang tersisa hanya aku, dan seorang sopir yang kini lebih sering menemaniku ketimbang siapapun. Hari itu aku memutuskan sesuatu. Aku tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Kalau aku terus menangisi yang hilang, aku akan kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Aku turun ke dapur yang sudah lama tak kugunakan. Dulu, ada belasan asisten rumah tangga yang mengurus segala hal. Kini, hanya ada aku. Aku memegang spatula dengan kikuk,
mencoba memasak nasi goreng sederhana. Bau bawang menyengat menusuk mata. Aku mengibaskan tangan sambil tertawa kecil. "Boleh saya bantu, Bu?" Suara Arga tiba-tiba muncul dari belakang. Aku kaget, hampir menjatuhkan wajan. "Arga, kau mengagetkanku," ia nyengir kecil. "Maaf, Bu, saya kira Ibu butuh bantuan." Dari baunya, sepertinya nasinya agak terlalu matang. Aku menatapnya dengan wajah setengah kesal, setengah malu. "Kau meremehkanku ya?" Arga mengangkat kedua tangannya, berpura-pura menyerah. "Tidak, Bu, tapi bolehkah saya coba?" Aku menghela napas, lalu menggeser posisi. Dengan cekatan, ia menambahkan sedikit minyak, mengaduk nasi dengan bumbu, lalu menaburkan daun bawang. Aroma harum langsung memenuhi dapur. Aku terdiam. Entah kenapa, melihat seorang sopir dengan seragam sederhana memasak di dapurku, yang dulu penuh perabot mahal terasa begitu nyata, hangat. Aku tersenyum samar. "Kau tahu banyak juga ternyata." Arga tertawa kecil. "Hidup di jalanan, Bu. Kadang kita belajar segalanya sendiri." Kami makan berdua di meja makan. Bukan lagi dengan piring porselen berlapis emas, melainkan piring sederhana yang sudah lama tak terpakai. Aku menatap sendok di tanganku. Beginikah rasanya memulai dari nol? Setelah makan, aku berjalan ke taman bunga di belakang rumah. Bunga-bunga mulai layu, tanahnya kering. Aku jongkok, menyentuh kelopak yang hampir gugur. Bunga ini seperti aku. Ya, ditinggalkan, pelan-pelan mati, bisikku lirih. Tiba-tiba Arga ikut jongkok di sampingku. Ia mengambil cangkul kecil, mulai menggemburkan tanah. "Kalau dirawat lagi, bunga ini bisa hidup kembali, Bu. Sama seperti hidup Ibu. Yang dibutuhkan hanya kesabaran." Aku menatapnya. Ada keyakinan dalam matanya, seolah ia benar-benar percaya aku bisa bangkit. Aku merasa dadaku hangat. "Arga," suaraku nyaris bergetar. "Kalau aku harus kehilangan semuanya, kau tetap akan di sini, kan?" Ia menoleh, lalu menatap mataku dalam-dalam. "Selama Ibu mengizinkan, saya tidak akan kemana-mana." Aku tercekat. Ingin sekali aku meraih tangannya lebih lama, tapi aku menahan diri. Aku berdiri, membersihkan debu di tanganku, lalu berjalan ke arah rumah dengan langkah cepat, mencoba menutupi perasaan yang baru saja tumbuh. Malam itu, aku duduk di balkon kamar. Angin malam berhembus lembut. Aku memandangi lampu kota di kejauhan, dan entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Aku sadar satu hal, mungkin aku memang sudah kehilangan banyak hal. Tapi aku baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Harapan baru. Dan harapan itu bernama Arga. Hari-hari berikutnya hidupku terasa asing. Aku, seorang janda kaya yang dulu dielu-elukan, kini dianggap bahan bisik-bisik. Aku merasakan tatapan orang setiap kali keluar rumah dengan mobil yang kini bukan lagi mobil mewah, melainkan kendaraan biasa yang kubeli dengan sisa uang yang masih bisa kugunakan. Sore itu aku menghadiri acara arisan sosial. Sebelumnya, akulah yang biasanya duduk di kursi paling depan, disambut senyum hangat, dan dipuji atas perhiasan yang kukenakan. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Aku baru saja duduk ketika bisikan-bisikan terdengar. "Kasihan ya, katanya harta warisan habis digugat. Makanya jangan terlalu bangga waktu kaya, sekarang lihat sendiri." Sopirnya kok ikut? Apa dia sekarang jadi pengawalnya juga? Aku menggenggam tanganku erat, berusaha menahan perasaan yang mulai pecah. Arga berdiri tak jauh di belakangku, wajahnya tegas tapi tenang. Ia mendengar semua bisikan itu, tapi tak sedikit pun bereaksi. Ketika acara selesai, aku berjalan cepat menuju mobil. Rasanya ingin sekali menangis. Arga segera membukakan pintu lalu duduk di kursi pengemudi. Di sepanjang perjalanan, aku diam. Pandanganku kosong menatap jalanan, sampai akhirnya Arga bersuara pelan, "Bu, jangan pedulikan kata-kata mereka." Aku menoleh, mataku berkaca-kaca. "Kau dengar sendiri kan?" Mereka menertawakanku, seolah aku sudah tidak ada artinya lagi. Arga melirikku sejenak, lalu menatap jalan lagi. Orang yang benar-benar mengenal ibu tidak akan menilai dari harta yang ibu punya. Mereka menilai dari hati ibu. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk tepat ke dalam dadaku. Aku menunduk, lalu tanpa sadar air mata menetes. Arga menepikan mobil di sebuah tempat sepi. Ia memutar tubuhnya ke arahku. Tangannya terulur, menyentuh tanganku dengan lembut. "Bu Sahara, saya tahu ibu kuat. Saya melihatnya setiap hari. Kalau orang lain tidak percaya pada ibu, biarkan saya yang percaya." Aku menatapnya. Matanya jujur, tak ada ambisi, tak ada kepura-puraan, hanya ketulusan. Aku ingin sekali memeluknya, dan tanpa sadar aku melakukannya. Kami berpelukan dalam diam. Tak ada kata-kata,
Hanya dua hati yang saling menguatkan di tengah hujan yang tiba-tiba turun di luar mobil. Setelah beberapa saat, aku tersadar. Aku melepaskan pelukan itu buru-buru. Wajahku memerah. Maaf, aku terlalu larut. Arga tersenyum samar. Tak perlu minta maaf, Bu. Semua orang butuh tempat bersandar. Aku menatap hujan di balik jendela. Hati kecilku berbisik. Tempat bersandarku kini bukan lagi rumah besar atau kekayaan. Tempat itu ada di sampingku, menyetir mobil sederhana ini. Malamnya, sebelum tidur, aku menulis di buku harian yang sudah lama kutinggalkan. Hari ini aku dicemooh, tapi aku juga menemukan alasan untuk tidak jatuh. Namanya Arga. Dia bukan hanya sopirku. Dia adalah alasan aku masih bisa tersenyum di tengah semua ini. Hidupku masih berjalan tenang, sampai suatu pagi telepon dari pengacara keluarga masuk. Suaranya terdengar berat, berbeda dari biasanya. Bu Sahara, saya harus menyampaikan sesuatu yang penting. Ada masalah serius terkait perusahaan peninggalan almarhum suami Anda. Saya sarankan Ibu datang ke kantor siang ini. Jantungku berdegup kencang. Sepanjang perjalanan menuju kantor pengacara, aku tak henti-hentinya memandangi keluar jendela mobil. Arga menyadari kegelisahanku. Bu, apakah Ibu baik-baik saja? Tanyanya sambil sesekali melirik ke kaca spion. Aku mencoba tersenyum. Hanya sedikit lelah. Tapi jelas, aku tidak sedang baik-baik saja. Sesampainya di kantor, aku menerima kabar yang menghantamku seperti petir di siang bolong. Investasi yang dulu dibuat suamiku ternyata bermasalah. Ada pihak yang menggugat kepemilikan sebagian besar aset kami. Jika aku kalah, bukan hanya perusahaan. Bahkan rumah tempatku tinggal pun bisa lepas dari tanganku. Aku terdiam lama, menatap kertas-kertas di meja pengacara. Suara beliau bergema di telingaku. Ibu mungkin harus bersiap kehilangan sebagian besar harta ini. Dalam perjalanan pulang, aku hanya bisa duduk diam di kursi belakang. Arga sesekali melirikku, tapi tak berani bertanya. Sampai akhirnya ia memarkir mobil di taman kota, bukan langsung ke rumah. Kenapa berhenti di sini? Tanyaku. Kadang, kalau pikiran saya terlalu penuh, saya suka berhenti sebentar di sini, Bu. Rasanya lebih tenang kalau lihat orang-orang biasa berjalan, tertawa, atau sekadar duduk di bangku taman. Mungkin Ibu juga butuh itu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia bukan sekadar sopirku. Ia tahu caranya membuatku bernapas sedikit lebih lega. Kami duduk berdua di bangku taman. Ada keluarga kecil yang lewat sambil menggandeng anak-anak mereka. Ada pasangan muda yang tertawa mesra. Ada penjual es krim yang sibuk melayani pembeli. Aku hanya bisa menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Arga, aku takut. Aku sudah kehilangan suamiku. Aku tidak siap kehilangan segalanya lagi. Ia terdiam, lalu perlahan meraih tanganku. Sentuhan hangat itu membuatku menoleh. Bu Sahara, apapun yang terjadi, Ibu tidak sendiri. Selama saya di sini, saya tak akan berusaha ada untuk Ibu. Aku tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya sejak kabar buruk itu datang, aku merasa sedikit lebih kuat. Malamnya saat aku kembali ke rumah besar yang sepi, kata-kata Arga masih terngiang di telingaku. Selama saya di sini, saya akan berusaha ada untuk Ibu. Aku memandang rumah yang megah itu. Tiba-tiba aku sadar, rumah sebesar apapun tak akan berarti tanpa seseorang yang benar-benar tulus di sisimu. Aku selalu percaya bahwa harta bisa dijaga dengan usaha. Tapi aku keliru. Beberapa minggu setelah kabar buruk dari pengacara, pengadilan memutuskan sebagian besar aset suamiku disita untuk membayar gugatan yang menahun. Saham perusahaan jatuh, rekening bank dibekukan. Rumah-rumah mewah yang dulu kuanggap sebagai simbol kejayaan, kini satu persatu hilang dari tanganku. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan orang-orang yang dulu mengaku keluarga. Maaf, Sahara, untuk sementara kami tak bisa banyak membantu. Masalahmu terlalu rumit, kata salah satu kerabat sambil pura-pura sibuk. Yang lain bahkan lebih kejam. Mungkin sudah waktunya kau belajar hidup tanpa warisan. Kami juga punya urusan sendiri. Aku berdiri di ruang tamu rumahku yang masih tersisa, menatap mereka pergi dengan wajah tanpa beban. Tanganku bergetar. Rasanya aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Lampu redup rumah terasa begitu kosong. Arga datang membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja dan duduk agak jauh, seolah tahu aku butuh ruang. Aku kehilangan semuanya, Arga. Suaraku pecah, akhirnya aku tak kuasa menahan tangis.
Aku menutupi wajah dengan kedua tanganku. Arga tidak banyak berkata. Ia hanya mendekat, lalu perlahan merangkul bahuku. Pelukan itu sederhana, tapi hangat. Bu, selama ibu masih punya hati yang baik, ibu tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Aku terdiam dalam pelukannya. Air mataku menetes di bahunya. Tapi entah mengapa aku merasa aman. Untuk pertama kali sejak hidupku runtuh, aku bisa bernapas lebih tenang. Malam itu aku tidur dengan perasaan aneh, antara hancur karena kehilangan, dan tenang karena ada seseorang yang tak pergi. Keesokan paginya, saat aku bangun, sinar matahari masuk melalui jendela kamar. Aku berdiri, melihat taman bunga yang mulai layu karena lama tak terurus. Aku berbisik pelan, seolah berbicara pada diriku sendiri. Mungkin aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Tapi saat ditanya, aku masih punya satu alasan untuk bertahan. Dan alasan itu tanpa kusadari adalah dia, Arga. Namaku Sahara, usiaku 35 tahun. 3 tahun lalu aku kehilangan suamiku, seorang pengusaha sukses yang meninggalkan kekayaan berlimpah. Banyak orang menganggap aku wanita yang sempurna, kaya, berwajah menarik, punya rumah megah, dan hidup tanpa kekurangan. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik itu semua, aku kesepian. Aku punya satu kebiasaan setiap pagi, duduk di beranda rumah sambil memandangi taman bunga yang ditanam almarhum suamiku. Di sanalah aku sering berbicara pada diriku sendiri, seolah berbicara padanya yang sudah tiada. Suatu pagi, aku melihat seorang pria muda turun dari mobil yang baru kubeli bulan lalu. Ia sopan, tinggi, wajahnya teduh meski kulitnya sedikit gelap karena sering bekerja di luar. Dialah Arga, sopir baruku. Selamat pagi, Bu Sahara, ucapnya sambil menundukkan kepala. Aku hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu pada dirinya yang berbeda. Entah apa, suaranya terdengar tenang, sikapnya tulus. Tidak seperti orang-orang lain di sekelilingku yang sering terlihat berpura-pura manis hanya demi mendapatkan sesuatu dariku. Hari-hari berikutnya, aku makin sering berinteraksi dengan Arga. Kadang ia membukakan pintu mobil dengan sabar, kadang ia menawarkan untuk membawakan belanjaanku. Bahkan, sekali waktu ia menungguiku berjam-jam di parkiran pusat perbelanjaan tanpa mengeluh sedikit pun. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari menghadiri acara amal, aku duduk di kursi belakang mobil, kelelahan. Tanpa sadar, aku bersandar lebih lama dari biasanya. Mobil berhenti sebentar di lampu merah, dan aku melihat pantulan wajah Arga di kaca spion. Entah kenapa, ada rasa damai saat menatapnya. Aku menepis perasaan itu. Ini hanya kesepian. Jangan bodoh, Sahara. Dia hanyalah sopirmu. Namun saat mobil kembali melaju, aku merasakan sesuatu yang aneh. Kehadirannya membuat rumah besar yang selama ini sunyi terasa sedikit lebih hidup. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit gelap penuh bintang. Aku tersenyum kecil sambil berbisik seolah pada almarhum suamiku. Jika aku boleh jujur, sepertinya aku mulai menemukan alasan baru untuk menunggu esok hari.